bagaimana pendapat Anda tentang memperingati 50 tahun Hari Kesehatan Nasional ya. Kita tahu bahwa kesehatan di Indonesia ini masih banyak yang kurang sehat, gitu ya. Bagaimana Pak? Iya, secara umum dengan adanya Hari Kesehatan Nasional ini, kita semua diingatkan agar terus dan terus selalu menjaga nikmat Tuhan yang namanya sehat ini, yang sangat luar biasa. Nah, salah satu yang menyebabkan perilaku hidup kita menjadi tidak sehat adalah perilaku rokok ini. Tentunya masih banyak kalau kita bicara kesehatan, bukan hanya rokok. Ya, banyak sekali, dan saya kira ini sesuatu yang harus kita semua apresiasi, harus kita semua merespon agar kita dan bangsa kita bisa lebih sehat lagi ke depan. Baik, ke Ibu Rita. Nah, ini bagaimana pendapat Anda dan juga mungkin harapan Anda ya terhadap ini kan juga Hari Kesehatan Nasional yang ke-50. Ya. Sebetulnya orang sakit itu secara umum itu hanya 15%. Ya. Sisanya itu orang sehat. Nah, jadi sebetulnya di Hari Kesehatan Nasional ini bagaimana orang yang sehat itu tetap sehat. Begitu. Nah, kita menjaga supaya yang sehat tidak jatuh sakit. Ya. Nah, dengan adanya kartu Indonesia Sehat, Indonesia Sehat, BPJS, itu kan kita fokusnya ke yang sakit. Nah, ini jangan ketinggalan, kita harus menjaga supaya jangan sakit. Antara lain itu adalah yang seperti Bapak sampaikan adalah dengan KTR. Ya, bagus-bagus, syukur-syukur kalau tidak merokok, tetapi paling tidak membuat sakit yang lain, begitu ya Pak ya? Nah, baik, karena efek dari rokok ini itu sangat berbahaya sekali ya, seperti yang sudah diketahui, tapi walaupun efeknya sangat berbahaya dan juga sudah diketahui masyarakat, tapi yang namanya rokok sulit dihentikan. Nah, makanya tadi sudah diinformasikan sedikit sama Bapak Suparyono soal rokok ya Pak ya di awal ya. Nah, ini bagaimana sih Kota Depok sendiri mewajibkan dan juga menetapkan kawasan wilayah yang bebas rokok? Iya, ceritanya agak panjang nih Mas William. Jadi saya kan cukup dekat dengan Pak Wali Kota Depok ya. Sering ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ya, kami prihatin saja dengan kondisi masyarakat kita di Indonesia ya, tidak terkecuali di Depok saja. Dengan perilaku merokoknya ini sudah sangat-sangat di luar batas ya. Buat saya ini sudah sangat irasional gitu. Nah, karena itu Pak Wali Kota mencoba apa yang bisa kita lakukan terhadap ini. Kira-kira tahun 2008 beliau itu membuat surat edaran. 7 kawasan dilarang merokok. Tapi sifatnya baru himbauan ya, dan lebih mungkin kepada internal PNS di Kota Depok, Bu. Tapi terus berjalan, kita coba amati sampai akhirnya ada kira-kira tahun 2012 kita titipkan yang tadinya hanya edaran, kita titipkan di Perda Ketertiban Umum. Jadi ini bagian dari yang mengganggu ketertiban umum. Nah, terus kita coba kaji lagi, kita buat juga kerjasama dengan UI, kita buat studi banding sana-sini, sampai akhirnya di tahun 2014 kemarin, kira-kira di bulan Mei, pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok, dibantu juga oleh teman-teman dari akademisi UI, lahirlah Perda Kawasan Tanpa Rokok, yang kira-kira itu ada sekitar 7 kawasan di mana dilarang merokok. Nah, kita berharap dengan adanya perda ini tadi memang kalau untuk melarang atau menghentikan sama sekali rasanya sulit ya? Sulit sekali ya, karena memang ini sudah menjadi kebiasaan yang berurat akar saya kira di masyarakat kita. Saya pernah punya pengalaman begini Mas William. Saya pernah ke Candi Borobudur ya waktu itu. Saya lihat ada anak muda dia merokok, terus di depannya tuh asbaknya penuh, Bu. Saya tanya, Mas, emangnya Mas nggak pernah baca? Ada sebuah survei, sebuah penelitian bahwa setiap 1 batang rokok yang kita hisap, umur kita berkurang 2 detik. Nah, dia bilang gini, saya baca kok Pak itu. Tapi kalau saya nggak merokok, saya stres Pak. Kalau saya stres, umur saya berkurang 5 detik. Jadi mendingan saya lebih matematis ya. Iya, artinya gambaran itu selalu ada jawaban kalau kita mau melarang. Karena itu perda kita tidak melarang sama sekali. Silakan Anda merokok, tapi jangan di ruang ini loh, tolong. Ini banyak orang-orang lain yang juga harus
mendapatkan hak mereka untuk menghirup udara yang segar, yang bersih. Kira-kira itu perda ini. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu tujuan perda ini adalah masyarakat tidak merokok di tempat umum. Yang tidak merugikan masyarakat yang tidak merokok tentunya ya. Baik, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali tetap di Ada Apa Berita. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. acara ini dipersembahkan oleh Ya, masih bersama kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal memperingati 50 tahun Hari Kesehatan Nasional, Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku dengan mewujudkan kawasan tanpa rokok di Kota Depok ke Dr. Rita. Nah, ini perlu disosialisasikan lagi. Sebetulnya apa sih dampak dari merokok bagi kesehatan? Ya, kalau kita di kesehatan masyarakat, kita semua tahu bahwa merokok itu adalah faktor risiko untuk beberapa penyakit. Antara lain kanker, kemudian stroke, penyakit jantung, ya. Nah, banyak yang faktor risiko itu artinya kalau kita merokok itu risiko untuk kena penyakit itu berkali-kali lipat daripada kalau kita tidak merokok, begitu. Tapi yang paling utama yang harus disoroti adalah sebetulnya rokok itu adalah ada nikotin yang bersifat zat adiktif. Nah, kalau sekarang itu kita sudah berhasil ada gambar-gambar ya Pak ya, ya itu yang nah itu membuat rokok itu menjadi barang yang istilahnya bukan barang yang normal. Ya, ada dampaknya dikasih gambar ya. Tapi kalau dulu kan enggak. Paketnya kan bagus sekali, ya kan? Sehingga orang nggak tahu. Nah itu sebabnya anak-anak muda merokok dengan iklan semuanya merokok, ketika mau berhenti susah. Karena itu adalah zat adiktif. Nah, itulah sebetulnya kita memberikan edukasi supaya mereka menyadari bahwa kalau merokok itu berhentinya susah loh. Ya, karena efek dari nikotin tadi. Betul. Memangnya rokok nggak bisa tanpa nikotin, Bu? Ya bukan rokok kali ya. Sudah include. Ini memang sudah satu paket ya. Baik, nah ini berbicara soal perda ya dan juga peraturan dari pemerintah di Kota Depok. Nah ini awal munculnya apa sih Pak, latar belakangnya selain tadi memang banyaknya orang yang merokok gitu ya? Ya ini ada latar belakang empiris juga, ada latar belakang yuridis. Kalau empiris tadi memang kita berangkat dari keprihatinan kebiasaan masyarakat kita mengkonsumsi rokok itu yang sudah sangat luar biasa ya buat saya. Kalau tadi Ibu misalnya mengangkat dampak terhadap kanker dalam artian kesehatan, sesungguhnya juga tidak kalah besarnya juga dampak kanker terhadap kantong kering. Saya tadi searching coba di internet itu bahwa
tahun 2014 ini target cukai. Ya. Cukai kita secara nasional itu 116 triliun. Perkiraan saya kalau cukainya 116 triliun, maka omset penjualan rokok itu bisa sekitar 300 triliun, Mas, coba. Ya. Jadi diam-diam masyarakat kita menghabiskan uangnya setahun membeli rokok itu 300-an triliun. Itu sama dengan subsidi BBM yang sedang diributkan sekarang ini, gitu. Nah, termasuk juga perilaku yang tidak rasional itu akibatnya tadi orang-orang tua yang saya amati. Lebih baik menghabiskan uangnya buat rokok daripada buat anaknya sekolah. Kalau buat rokok tidak ada kata tidak punya uang. Ya. Tapi kalau untuk sekolah, susahnya bukan main. Semuanya dibebankan kepada pemerintah. Sampai sepatu, baju, buku pun juga minta pada pemerintah. Gitu. Nah, ini yang kita lihat ini sudah sangat-sangat irasional ya. Nah, karena itu ini harus kita coba kurangi bagaimanapun. Hanya pemerintah kemudian membuat edaran tahun 2008. Nah, ditambah setelah itu juga tahun 2009 pemerintah, kalau tadi edaran itu pemerintah Kota Depok yang saya maksud, tahun 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 36 yang salah satu amanah dari undang-undang itu adalah bahwa setiap daerah harus menetapkan kawasan tanpa asap rokok. Inilah yang menguatkan kita. Jadi ada memang fenomena di lapangan, juga ditambah lagi ada amanah dari undang-undang di atas yang memerintahkan kita membuat itu, maka kita buatlah undang-undang kawasan tanpa rokok. Oke. Fakta di lapangan kan bukan hanya orang dewasa, tapi banyak juga remaja dan anak-anak yang sudah mulai merokok. Ini ternyata dampaknya juga sangat besar ya terhadap mereka ya. Ini bagaimana? Ya. Mungkin saya sharing pengalaman. Jadi kita membuat program di Depok di 4 sekolah ya. Itu program smoking cessation. Jadi berhenti merokok. Jadi anak-anak yang merokok itu kita tanyakan mau berhenti nggak, kemudian masuk program kita. Itu ada 6 kali pertemuan, jadi setiap seminggu sekali begitu ya. Dan kita lihat susah sekali, meskipun mereka ya kalau dilihat dari kadar adiksinya itu tidak separah yang sudah dewasa ya. Tetapi untuk berhentinya susah. Jadi dari yang kita keberhasilannya itu sekitar 25%-an. Jadi hanya 1/4 yang berhasil pada akhir program itu tidak merokok lagi. Nah, bayangkan anak-anak itu masih seperti itu. Dan kalau mau dilihat gambarannya itu setengah, jadi 50%-an dari laki-laki anak SMA itu merokok. Lalu yang menarik adalah begini ya, mereka kan berusaha berhenti, tapi kemudian, Bu, saya tadi ngerokok, Bu, katanya. Loh, gimana kok kamu jadi ngerokok ya? Ini mau sholat Jumat, hari Jumat, dia jalan sama temennya, teman yang rokok, lalu dia ikut. Jadi peer pressure itu sangat kuat di antara anak-anak itu. Jadi pengaruh lingkungan juga sangat kuat ya? Betul, ya di pertemanan itu. Susah. Nah, itulah kemudian saya appreciate sekali dengan Depok. Depok itu kalau mau jadi kepala sekolah, itu fit and proper testnya salah satunya tidak boleh merokok. Oh ya? Iya. Seperti itu kah? Iya. Pak, yang diatur? Kepala sekolah ya? Memang salah satu dari 7 tempat dilarang merokok itu adalah sekolah. Ya. Dan sekolah ini juga ada berbeda lagi dengan tempat lain. Kalau kantor misalnya, Mas, kalau kantor pemerintah misalnya, di dalam kantornya tidak boleh. Tapi 1 meter dari kantor, dari pagar kantor masih boleh. Ya. Tapi kalau untuk sekolah, dia minimal 300 meter dari pagar sekolah baru boleh merokok. Gitu. Dan kita berharap sih sebenarnya semua guru ya, karena guru itu kan kalau di pepatah Jawa itu digugu dan ditiru. Ya. Jangan ada lah guru yang merokok, apalagi lagi mengajar. Ya, karena itu bisa dicontoh oleh murid-muridnya ya. Kasihan murid-muridnya atau adik-adik kita. Nah, ini kalau berbicara soal esensi dari Perda Kawasan Tanpa Rokok ini memang perlu banget atau penting banget atau bagaimana ya, Pak? Saya kira bukan perlu banget, ini sudah urgent ya. Sudah penting dan mendesak. Ya. Nah, tadi dari belanja masyarakat itu besar sekali yang seharusnya kalau itu dikonversi di investasi itu bisa menjadi satu yang sangat produktif luar biasa. 360 triliun setiap tahun, Mas. Iya. Kalau itu dikonversi menjadi modal kerja, itu akan jadi satu yang sangat luar biasa. Betul. Belum lagi cost recovery kesehatan mereka yang saya nggak punya datanya sayangnya ya.
Tapi saya bisa prediksi lah, sangat besar sekali itu beban masyarakat dan negara. Nah, kalau itu dikonversi itu sangat luar biasa. Dan sekarang sudah ditanggung negara, ada BPJS, ada apa kartu Indonesia Sehat, ya. Itu kan berarti ditanggung negara. Ya. Jadi sekarang negara yang menanggung, sementara cukainya antara cukai dengan biayanya itu lebih besar biaya yang harus ditanggung. Dan jangan lupa juga ini apa mengurangi produktivitas ya. Iya. Mengurangi produktivitas ya. Iya. Ketika orang itu sakit, itu kan Iya. produktivitas menurun. Betul. Itu kalau dikonversi ke rupiah sudah berapa lagi? Makanya Artinya saya katakan ini satu yang sangat mendesak. jumlah uang yang dibakar tadi 360 triliun ya Triliun. setiap tahunnya. Jika Itu yang memang cash ya. dialihkan menjadi satu lapangan pekerjaan atau juga mungkin yang produktif, itu bakal jadi apa itu sangat luar biasa Luar sekali biasa, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah ini berbicara tentang tempat-tempat nih Pak yang dilarang di Kota Depok. Ini di mana saja sih Ya, lokasi-lokasinya? tahu saya ada 7 tempat. Yang pertama pasti tempat-tempat umum ya. Iya. Yang kedua angkutan umum, angkot. Kemudian sekolah. Kemudian tempat ibadah, masjid, gereja atau tempat ibadah agama apapun. Kemudian rumah sakit ya, puskesmas. Kemudian tempat-tempat kerja. Nah, kira-kira itu, tempat-tempat itu. Jadi tempat-tempat strategis tadi dilarang merokok ya, kawasan bebas rokok. Nanti kita bahas juga bagaimana aturan tentang sanksinya. Ya. Baik, Anda jangan kemana-mana karena ada apa berita akan kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok nomor 3 tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Sakit saat buang air kecil, tidak bisa buang air kecil, gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat, sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat, di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Acara ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal kawasan tanpa rokok di daerah atau di kawasan Depok ya. Baik, kembali ke Dr. Rita. Nah ini mengenai penelitian yang telah dilakukan di Kota Depok untuk kawasan bebas rokok atau tanpa rokok ini bagaimana sih? Ya, jadi sebelum dibuat perda ini, ya kita tentu saja harus berdasarkan penelitian ya. Jadi kita meneliti mengenai yaitu di angkot ya, penumpang turun tanyain ada yang rokok nggak situ gitu kan, supir yang rokok nggak gitu, dan 60% itu sekitar itu menyatakan ya. Jadi pas kita turun ditanyakan ya. Baik penumpangnya atau supirnya. Ya. Kemudian tapi kemudian kita tanyakan juga itu ya yang agak masih parah juga itu di SKPD itu ya kan, SKPD tertentu itu cukup banyak karena waktu itu kita juga mengukur kadar O2-nya ya. Itu di
apa namanya di SKPD. Ruang kerja ya. Di ruang kerja di beberapa, saya nggak sebut SKPD, tapi ada beberapa SKPD yang cukup tinggi. Berarti mereka masih merokok di apa namanya di dalam ruangan. Nah, tapi masyarakat itu sangat mendukung. Jadi bahkan perokok pun sendiri itu kalau dibuat peraturan mereka mau menerima itu dan tahu bahwa itu untuk apa namanya kebaikan. Jadi karena dukungan itu kemudian ya Perda itu diusung begitu. Jadi memang di banyak tempat perokok itu masih cuek ya. Maksudnya tidak peduli bahwa kanan kiri ada yang tidak merokok, kemudian juga kadang di kantor, di ruang kerja juga mereka tetap ada yang nekat atau tidak peduli. Sebelum ada KTR. Ya, dulu kan masih himbauan. Himbauan itu kan lebih apa ya, secara hukum lebih lemah gitu ya. Nah, ini KTR kita kan memang relatif baru ya Pak ya. Jadi perjuangan berikutnya itu adalah bagaimana menegakkannya. Betul. Bagaimana menegakkannya. Nah ini mungkin juga kita bisa melihat Pak di jalan-jalan seperti di Margonda Raya, kemudian juga di keramaian Kota Depok. Masih banyak pedagang-pedagang yang mungkin terlalu mudah untuk menjual rokok. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya? Iya, pertama begini Mas William, bahwa Perda KTR ini resminya itu baru tanggalnya sih bulan Mei 2014. Iya. Jadi belum setahun dan ini pun juga belum diberlakukan secara masif ya. Jadi tahapannya sekarang ini masih sosialisasi. Termasuk juga pada malam hari ini juga kita berharap banyak masyarakat Depok yang ikut mendengarkan. Banyak Pak biasanya. Ya, mudah-mudahan banyak. Ya. Nah, mungkin resminya baru kita akan coba berlakukan sanksi dan sebagainya itu per Januari 2015 nanti. Ya. Nah, selama mereka berjualan, beriklan, merokok di tempat-tempat di luar 7 tempat tadi itu, ya memang masih tidak bisa ditindak. Tapi ketika mereka melakukan merokok atau memasang iklan, mempromosikan di ruang-ruang yang tadi kita sudah tentukan itu, 7 tempat tadi itu, ya mereka bisa kena sanksi. Kalau dia perorangan, itu seingat saya sekitar 1 juta sanksinya. Ya, kalau dia lembaga misalnya, katakanlah di sebuah kantor bank, kemudian ada di situ nasabah sambil antri dia merokok, maka direktur banknya yang akan kena sanksi. Itu sampai 50 juta itu Mas, atau bisa dikurung dia juga. Gitu. Sanksi denda dan juga sanksi-sanksi kurungan juga sudah disiapkan ya, ini sebagai senjata dari pemerintah Kota Depok biar tadi tidak nekat ya, bahkan di bank juga ada yang merokok ini, berarti security-nya ini yang salah ini. Baik. Nah ini kalau kita melihat juga Pak bahwa antisipasi nanti akan dilakukan ya. Sekarang kan masih mungkin proses perjalannya itu. Nah nanti goalnya atau targetnya seperti apa sih Pak? Gambaran idealnya itu? Iya, gambaran ini tadi seperti saya katakan, kalau menghentikan sama sekali, itu mungkin untuk saat sekarang ini masih sangat sulit. Tapi paling tidak dengan ini kita bisa mengurangi lah yang tadinya mungkin merokoknya 3 bungkus, dengan adanya KTR ini jadi 2 bungkus, yang 2 bungkus jadi sebungkus, gitu kan, jadi semakin berkurang, sehingga dengan begitu juga udara kita semakin sehat, masyarakat kita, anak-anak kita semakin sehat, juga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Harapan besarnya itu, ya minimal tadi berkurang. Uang yang ada di masyarakat bisa diaplikasikan ke hal lain ya, tidak dibakar dengan sia-sia ya. Nah ini saya tanya ke Dokter Rita ini mengenai kawasan tanpa rokok. Sebetulnya kawasan tanpa rokok itu gimana sih gambarannya? Apa memang tidak ada sama sekali yang merokok atau mungkin ya bagaimana nih? Ya kalau di kawasan itu harusnya memang tidak boleh merokok. Memang tidak boleh merokok. Jadi misalkan kalau di rumah sakit, di rumah sakit ya kan banyak keluarga yang menunggu ya pasiennya gitu kan. Ya itu dia tidak boleh merokok di area rumah sakit itu. Ya di sekolah juga demikian. Begitu. Tapi tadi menyangkut dengan sanksi, memang di Perda ini sudah disiapkan sanksi seperti itu ya, sanksi finansial dan sebagainya, hukuman ya. Tapi kalau saya melihat KTR ini itu membuat sanksi sosial sebetulnya. Contoh ya, kalau dulu ibu-ibu kena asap rokok di angkot ya, itu kalau negur
galakan yang rokok kan. Iya. Iya. Tapi ketika sudah ada ini, dia bisa lebih galak. Itu kan sudah ada peraturannya, begitu ya. Nah itu kemudian kalau ditempel-tempel stiker, biasanya kan ditempel stiker di angkot-angkot, dia bisa bilang, dia tunjuk itu, gitu. Jadi ini membuat apa ya, merokok yang tadinya itu perilaku sosial bergeser menjadi perilaku asosial. Nah itu sebetulnya harus kita tata. Karena memang kalau yang dari mulai remaja itu kan jadi sama-sama nongkrong ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak enak gitu kan. Nah itu kemudian kita balik menjadi kalau ngerokok malah asosial. Kenapa? Karena mengasapi orang yang tidak yang mau sehat begitu kira-kira. Nah itu mungkin buat saya itu lebih karena gini, bagaimana Pemda Depok itu mengikuti sebanyak di Depok berapa Pak? 1 jutaan lebih ya Pak ya? Warganya? Penduduk kan? 2 juta. Nah, 2 juta kan? penduduk. Oke, laki-lakinya kira-kira setengahnya yang dewasa. Masih banyak laki-laki, 51-49. Oke, nah sebanyak itu ya setengahnya mungkin 1 jutaan itu kan kita bagaimana memonitornya? Ya, nah masyarakatlah yang betul monitornya. Jadi harapannya nanti dengan promosi kesehatan Promkes Depok ini menggerakkan masyarakat untuk ya itu melapor, menegur, ya kan, bergerakan-gerakan seperti itu yang akan membuat KTR ini lebih berbobot. Kalau yang bangsanya kena sanksi-sanksi begitu ya harus ada ya Pak sedikit untuk shock terapi itu shock terapi ada ya. Jadi dari sosial menjadi antisosial. Betul, perilaku sosial. Ibu-ibu yang biasa melihat ya ada yang merokok di angkot, jangan segan-segan lagi untuk menegurnya karena sudah perdanya ya, Iya. Perda ini bisa jadi senjata ampuh untuk Anda. Dan kalau kita melihatnya di UI ini kan ada kampus UI ya. Nah, ini saya ke Bapak dulu sebelum ke Ibu. Kampus ini kan besar sekali dan mahasiswanya banyak. Nah, ini bagaimana fokus untuk KTR ini? Oh, nanya ke saya dong. Iya, ke Bapak dulu boleh. Iya. Bagaimana komentar Anda? Iya, mestinya ya kita berharap bahwa kampus ini justru menjadi model. Betul. Itu kan satu kawasan, satu komunitas yang diisi oleh orang-orang terpelajar. Betul. Gitu. Dan saya kira sebenarnya mestinya UI inilah yang menjadi pelopor kawasan tanpa rokok. Ya, dan saya berharap begitu. Saya titip juga sama Bu Dokter ini. Betul. Nah, dari pemerintah sendiri sudah mengharapkan seperti itu. Nah, ini bagaimana dari pihak kampus? Iya. Jadi kalau dari pihak kampus boleh tanya, ya kan? Di UI itu sudah tidak ada beasiswa dari industri rokok. Oke. Kemudian mahasiswa itu sudah tidak ada kegiatan yang disponsori rokok. Itu di UI. Begitu. Kemudian gedung-gedung yang lama masih ada itu ya, tapi yang baru ke depan kita sudah tidak ada lagi sumbangan-sumbangan dari industri rokok. Itu ini sudah di stop ya? Sudah itu cukup lama. Kemudian kita juga menerapkan KTR ya. Tapi memang ada seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa fakultas itu masih penolakannya dari mahasiswa dan dosennya masih cukup kencang gitu. Tapi kita sedang berjuang ya. Dan ini kita kan sedang dalam tahap pemilihan rektor yang baru. Ya, jadi harapannya dengan terpilih rektor yang baru kita bisa lebih lebih menekankan kembali. Tapi kan di Depok kampus bukan hanya UI Pak. Nah, ini bagaimana dengan kampus-kampus yang lain? Adakah sudah ada sosialisasi dengan mereka atau mungkin hanya perda ini nanti jurus ampuhnya? Iya, kalau untuk sosialisasi ke semua saya juga belum tahu ya. Nanti kan sosialisasi ini kan leading sektornya ada di Dinas Kesehatan. Oke. Saya belum tahu apakah Dinas Kesehatan sudah melakukannya terhadap kampus-kampus atau belum. Itu mungkin saya perlu. Tapi kalau ini akan kami sampaikan ke Dinas Kesehatan agar kampus-kampus yang justru memang situ potensial ya karena banyak anak-anak muda. Betul. Itu memang harus menjadi prioritas. Gitu. Prioritas ya. Anak-anak muda ini kan nanti makin besar akhirnya pengeluarannya makin banyak ya. Harusnya buat buku, buat apa gitu kan. Ya di UI ya beasiswa itu kalau dia merokok nggak dikasih. Begitu. Dicek dulu ya Bu ya. Iya, jadi ditanyakan merokok enggak ya. Ngakunya enggak kan, tapi kalau ketahuan ya diputus. Oh gitu. Ya, gitu. Juga orang tuanya juga istilahnya ya kalau orang tuanya merokok terus kemudian minta beasiswa ya nomor 1 ya berhenti rokok dulu aja gitu. Siapa tahu dengan berhenti rokok nggak perlu dapat beasiswa. Baik, masih ada segmen selanjutnya dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali tetap di Ada Apa Berita.
Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Dari kisah-kisah Indonesiana dan Americana. Hingga news dan Hollywood Buzz. Semua ada di VOA Pop News. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati. Bersama saya Muhammad Irsal. Saya Siri Syarifah bisa kembali hadir menemani Anda. Berminat masuk polisi, dan untuk seleksinya pun juga betul-betul ketat. Ya. Ternyata kita lihat di sini sangat banyak sekali orang yang kaya mungkin kaya, orang yang miskin miskin. Tuanya dua-duanya bekerja gitu. Saya nggak tega kalau diasuh sama babysitter apa. Mengenai mobil-mobil mewah ini rasanya sudah menjadi contoh buat kita bahwa kita punya aparat ini tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas soal kawasan tanpa rokok di Kota Depok. Baik, kembali ke Pak Suparyono, berarti sudah ada anggaran yang disiapkan untuk kawasan tanpa rokok ini ya Pak ya? Termasuk juga sosialisasi dan juga aturan serta sanksi-sanksi yang akan diberlakukan nantinya. Iya, untuk anggaran sosialisasi pastinya sudah ada. Itu posnya di Dinas Kesehatan. Ya, kalau kami di DPRD itu hanya membahas sampai pembuatan perdanya. Ya, oke. Ya, belum sampai itu. Dan ini juga ada yang menarik, kemarin juga di DPRD, walaupun tidak semuanya merokok, ya, tapi sebagian besar sekarang ini anggota DPRD Depok ini tidak merokok. Saya bersyukur sekali dan juga termasuk yang merokok pun sepakat bahwa di DPRD Depok ini akan dijadikan sebagai salah satu poin dalam kode etik. Contoh ya? Ya, jadi nanti ada perda tentang kode etik DPRD. Di situ memuat bahwa tidak boleh merokok pada saat rapat, sehingga nanti Badan Kehormatan bisa menegur. Kalau sekarang kan Badan Kehormatan DPRD mau menegur, merokok kan nggak ada dasar hukumnya gitu. Jadi secara paling tegurnya etika saja kan. Kalau nanti ada, dia bisa ditegur, bisa dikeluarkan dari rapat kalau dia rapat sembari merokok. Ini konsekuen Pak. Konsekuen. Jadi KTR Depok, kemudian DPRD-nya juga komit gitu ya, nggak seperti yang di Senayan ya kan. Oh ini kan bukan DKI, wah kok bisa bilang begitu? Ketika ditegur bukan DKI, wah. Senayan di Bandung. Makanya. Jadi patut ditiru ini. Menarik juga ya, patut ditiru ya bahwa di pemerintahan sendiri sudah menerapkan kawasan tanpa rokok dan juga akan ada teguran di sana ya. Jadi ini menjadi contoh yang baik ya, tidak seperti di DKI ya atau juga yang kita lihat di Senayan ya, masih pada cuek ini. Baik, nah ini di UI tadi kembali bahwa sudah ada aturan bahwa yang beasiswa jika merokok akan diputus. Nah ini bentuk-bentuknya seperti apa lagi nih agar UI ini menjadi KTR nih Bu? Iya. Jadi begini, kalau secara universitas itu pimpinan dari pimpinan-pimpinan tertinggi di rektorat itu memang sudah komit bahwa tidak ada kerjasama dengan industri rokok gitu ya. Tapi memang menerapkan KTR di fakultas-fakultas ini yang masih berjuang, begitu kira-kira. Jadi
kalau kita lihat ya belum terlalu banyak loh universitas yang seperti ini. Begitu. Jadi kebanyakan universitas itu fakultas kesehatannya. Jadi kalau di kita memang fakultas kesehatannya kita ada rumpun kesehatan. Rumpun kesehatan itu adalah kesehatan kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, keperawatan dan farmasi. Nah, itu relatively itu memang bersih lah. Begitu dari perilaku merokok. Ya, kalau ada kecil persentasenya, tapi secara umum sudah normanya adalah tidak merokok. Tapi kalau saya bilang ya UI itu kan seperti miniatur Indonesia, gitu ya. Jadi kalau dibilang fakultas itu mungkin provinsi-provinsi begitu ya. Nah, jadi memang masih ada yang perjuangan. Dan kalau di mahasiswa itu mereka cukup ada yang pro dan ada yang kontra juga. Sama lah seperti masyarakat kita. Pro dan kontra ya. Jadi menghadapi yang kontranya ini ya butuh proses. Nah, ini pemerintah menghadapi yang kontra-kontra ini bagaimana nih, Pak? Kan banyak nih pasti masyarakat juga ada yang setuju dan tidak setuju nantinya ya. Pastilah dalam setiap pengambilan kebijakan apapun pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Tapi kalau yang diuntungkannya jauh lebih besar, ya harus diambil. Begitu dalam Islam pun juga begitu, ada kaidahnya ridhon nas ghayatun la tudrak. Bahwa keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil kita bisa capai. Pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, tinggal kita menghitung saja mana yang lebih banyak kerugiannya atau kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya harus diambil pemerintah, apapun resikonya. Gitu. Kadang-kadang yang kecil ini ya mau tidak mau tinggal pemerintah melakukan secara persuasif untuk memberikan pemahaman kepada mereka, terutama dampak-dampak kalau kaitan dengan rokok ya, bahayanya yang sangat luar biasa. Oke. Di UI itu juga kan banyak kantin nih Bu, banyak yang berdagang. Nah ini bagaimana nih untuk biar yang dagang tuh tidak jualan rokok lagi? Ini kan perlu diselisir ya gitu ya, dicek satu persatu. Betul. Kalau yang di rumpun kesehatan kita sudah terapkan rumpun kesehatan. Tetapi kalau yang itu tadi, ya, yang di luar itu memang masih sebab gini, ya itu juga sama ya seperti Indonesia Raya begitu kan. Siapa yang berwenang ya kan dalam masalah kantin? Itu ternyata Dharma Wanita kan gitu kan. Jadi seperti itu. Tetapi semua yang di tangan kemahasiswaan UI itu sangat komit sekali ya. Jadi kayak di asrama itu sudah bersih. Jadi kantin asrama gitu di asrama tuh tidak boleh merokok dan sebagainya. Saya pernah ke asrama ya menemui seorang mahasiswa di situ kan. Lalu ada yang rokok nih anak-anak muda gitu kan. Saya samperin kan. Dek, kan ini kan kawasan tanpa rokok, saya bilang gitu. Ternyata dia itu bukan anak UI. Jadi kan memang di UI banyak yang makan juga di situ. Jadi saya tegur dan itu bukan anak UI. Jadi, maaf bu, dan dia berhenti merokok sih. Jadi kalau ditegur masih banyak kantin-kantin yang menjual, tapi itu memang belum ada kerjasama ya dengan artinya gini, memang kita sedang pembenahan. Jadi artinya titik-titik mana yang ini siapa yang bertanggung jawab terhadap ini, siapa begitu kan. Jadi itu yang sedang kita telusuri begitu. Sebab kan kita kalau bilang enggak, siapa yang berhak ngomong enggak gitu kan, gitu kira-kira kan itu. Sama juga lah kalau di Pemda kan seperti itu ya. Wewenangnya itu loh Pak. Pak ini ngomongin soal komitmen nih Pak. Ini memang sudah komit ya, targetnya akan KTR nantinya ya. Akan banyak tempat-tempat yang dilarang untuk merokok untuk kedepannya. Iya, Perda itu kan juga sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok. Ya, saya kira kalau komitmen terhadap itu kita sudah coba buktikan, tinggal implementasi terhadap Perdanya ini yang kita akan coba lakukan. Walaupun juga saya yakin tidak bisa secepat kilat seperti membalikan telapak tangan. Karena tadi kebiasaan merokok ini sudah jadi budaya yang sangat luar biasa, perlu waktu pasti. Melawan budaya ini ya. Karena tadi hasil penelitian Ibu sendiri bahwa budaya agak sulit untuk tapi masih bisa untuk menjadi tadi sosial, menjadi antisosial gitu. Iya, sebenarnya saya bertanya juga kalau budaya. Mungkin bukan budaya sebab atau kebiasaan mungkin. Kebiasaan. Kalau rokok itu asal muasalnya kan bukan dari kita, kan nyirih. Iya kan, rokok itu kan dibawa dari Belanda gitu kan. Jadi kalau kretek memang dicampurkan, itu di sini gitu kan. Tapi kalau budaya agak kebiasaan mungkin, kebiasaan masyarakat. Kebiasaan tidak sehat ya. Iya. Oke, masih ada satu segmen lagi, kira-kira kita akan bahas apa. Anda jangan kemana-mana, tetap di Ada Apa Berita.
Acara ini dipersembahkan oleh Inilah kawasan tanpa rokok menurut Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014. Tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan berkumpul anak, angkutan umum, tempat belajar, dan sarana kesehatan. Patuhi Perda Kota Depok tentang kawasan tanpa rokok demi kesehatan kita bersama. Sakit saat buang air kecil. Tidak bisa buang air kecil. Gimana dong? Kalau mau mengobati penyakit prostat, silakan datang berobat ke Pusat Pengobatan Kasih Sayang. Pusat pengobatan kami menggunakan teknik pengobatan terbaik dengan penetrasi ramuan murni ke dalam prostat. Sehingga prostat bisa menyerap ramuan tersebut dengan cepat. Di mana sangat efektif untuk mengatasi penyakit prostat. Buang air kecil terburu-buru, sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, susah buang air kecil, dalam waktu singkat bisa segera membaik. Telepon kami di 02166672565 atau 085838998168 atau hotline 085286895678. Ada beberapa kalau teman saya Dr. Yanti, dia akan mencoba untuk meminum herbal tea yang menenangkan, memasang lagu aromanya dan Terus terang, sampai saat ini belum ada satupun ahli yang bisa meneliti manfaat tidur secara langsung. Belum ada. Yang bisa kita lakukan, semua penelitian, semua jurnal itu melihat efeknya kalau tidur terganggu. Cuman satu, gini loh, kita hidup ini kan penuh dengan godaan. Karena kayaknya yang murni itu pahit. Memang dia lain di dalamnya itu dipasang selang-selang dan kabel-kabelnya itu. Iya. Oh oke, Jadi serem juga ya. Ya makanya kalau saya praktek ya, dokter lain kan pakai stetoskop, saya pakai spring bed. efek antidepresan adalah apa? Yang terutama weight gain. Weight gain ya benar. Nah, makin gembrot. Jadi ya, jerawat menjadi musuh utama kesempurnaan estetika manusia, khususnya para wanita, untuk mendapatkan relaksasi yang salah satu caranya adalah dengan cara membunyikan persendian. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita, masih bersama dengan saya William Darmawan. Baik, kita kembali berbicara soal sehat bangsaku, sehat negeriku, hari bebas, bukan ya, membuat Depok menjadi bebas rokok. Baik, Anda yang masih menyaksikan, kami ucapkan terima kasih. Baik, kembali ke Bapak Suparyono. Tadi kita sempat membahas soal perda dan lain-lain, artinya sudah diatur ya Pak dalam perda, nanti akan targetnya adalah mengurangi dari jumlah perokok yang ada di Kota Depok. Sebetulnya apa sih Pak yang salah dengan makin banyaknya perokok yang ada sekarang? Apakah harga rokok yang terlalu murah atau bagaimana menurut Pak? Banyak ya, saya kira salah satunya memang harga rokok yang terlalu murah. Ya, minggu lalu saya ke Batam. Ya. Itu orang Batam cerita bahwa kalau orang Singapura mau merokok atau mau beli rokok, dia pergi dulu ke Batam. Karena harga rokok di Batam di Singapura itu satu bungkus kira-kira Rp120.000 oleh rupiah kan. Sedangkan di kita 10.000 pun ada gitu. 10.000, 15.000. Artinya bisa 10% dari harga di sana. Ini salah satu. Kemudian juga yang kedua juga tadi begitu gencarnya iklan rokok di kita, ini juga membuatkan saya kira juga sekalipun harganya dibuat 100.000 pun, belum tentu juga menjadi perokok itu menjadi berkurang jumlahnya, Bu. Buktinya ini seingat saya ya, dari saya lihat angka-angka cukai itu 2 atau 3 tahun lalu itu cuma 77 triliun PBN ya. Sumbangan cukai rokok KPBN itu 77 triliun. Sekarang ini 116 triliun. Dan harganya juga kan makin meningkat. Ternyata dengan meningkatnya harga juga tidak mengurangi minat orang untuk membeli rokok. Gitu. Ini yang mungkin kita perlu juga teliti bersama nih, apa kira-kira ini yang bisa kita lakukan lagi selain
meningkatkan harga, meningkatkan pajak, meningkatkan cukai. Ya, jadi kenaikan taxnya itu memang kurang signifikan dengan inflasinya juga gitu ya. Jadi ya itu tadi kalau 120 kita mikir kan, tapi naiknya cuma misalkan 2.000, 3.000 gitu kan ya mungkin menjadi kurang terasa begitu. Nah, tapi di negara manapun juga itu kalau taxnya meningkat itu perokok-perokok pemulanya berkurang. Nah, jadi melindungi anak remaja. Cuma problemnya di kita adalah ada istilah yang ngeteng ini. Kalau di luar negeri kan beli satu bungkus. Di sini, waduh, kalau diketeng anak-anak itu mungkin masih bisa akses. Nah, ini juga salah satu perjuangan juga. Jadi, tapi ketika dinaikkan, itu perokok pemulanya itu berkurang. Biasanya. Nah, satu lagi yang kalau kita mau melindungi generasi muda kita, iklan. Ya. Iklan dan sponsorship, beasiswa. Nah, sebetulnya itu yang harus dipikirkan, ya, karena kemudian citranya jadi ya begitu, kan citranya ya merokok itu. Ya. Media juga sangat berpengaruh ya terhadap perilaku perokok ini karena di Depok juga sudah ada aturan ya Pak bahwa iklan rokok tidak boleh ada di sepanjang jalan utama atau bagaimana? Iya, di jalan protokol tidak boleh. Iya. Nah, saya berharap juga tadi di samping teksnya naik, harganya juga naik. Iklan dikurangi, peraturan juga semakin dipertajam lagi gitu. Dan saya berharap perda ini bukanlah satu perda yang final. Nanti akan ada lagi perda yang mungkin lebih mempersempit lagi gitu. Dan sanksinya juga lebih tegas lagi gitu. Kalau perlu misalnya seorang PNS, kan PNS itu kan pamong ya, menjadi contoh masyarakat. Disegani. Segani. Kalau perlu jadi syarat seorang PNS ada fit and proper test semuanya tanpa kecuali. Kalau PNS-nya merokok, apalagi guru dia merokok, gimana muridnya nggak merokok nanti? Ya ini salah satu juga penelitian kita ini. Jadi ketika kita menginterview masyarakat ya, kalau yang kebetulan merokok, dia lalu begini, itu ya pamongnya aja ngerokok, kita yang diurusin situ dulu. Nah, itu memang ini jadi mereka bilang ya PNS beresin dulu baru ngomong ke masyarakat umum gitu. Iya betul. Jadi memang sudah saling tunjuk akhirnya ya. Dan memang di Kota Depok itu pertama kali diterapkan itu untuk PNS-nya dulu. Memang sudah saya sih lihat sudah berkurang jauh drastis. Karena sudah ada teguran tadi ya untuk para PNS terutama juga tadi di DPRD ya Pak ya. Itu juga sudah hampir semuanya tidak merokok ya. Ada sebagian. Ada sebagian, tapi tidak depan teman-temannya. Tidak di depan. Baik. Nah, Ibu harapannya ke depan bagaimana terkait tema kita hari ini juga mungkin membahas soal memperingati 50 tahun Hari Kesehatan Nasional. Silakan. Iya. Jadi kalau tadi kembali Hari Kesehatan Nasional karena saya dari kesehatan masyarakat, fokusnya lebih menjaga orang supaya tetap sehat. Kan? Ya selain merokok, ya kemudian itu olahraga, ya kan, olahraga, terus makan makanan yang seimbang. Jadi jangan lupa buah dan sayur. Nah, dengan melakukan ini, ya, yakin betul, ya, karena saya juga sudah menerapkan bahwa daya tahan tubuh kita menjadi semakin baik, ya, menjadi semakin fit, ya, kita jadi tetap sehat. Begitu kira-kira. Mungkin ada saran-saran bagaimana cara berhenti merokok. Ini perlu segmen khusus ini ya, tambahkan membahas itu. Tapi secara umum. Butuh niat ini. Ya, itu nomor satu niat. Tapi secara umum adalah begini. Kalau ada yang ingin berhenti merokok, declare, artinya nyatakan. Karena seringkali gini, perokok itu ya, saya mau berhenti merokok tapi nggak ngomong-ngomong kan. Terjadi juga pada teman saya. Dia itu dibilang sudah pakai nikotin patch karena dia lagi sekolah di luar ya. Sudah macam-macam nih Mbak katanya. Susah berhenti. Saya tanya, kamu bilang nggak sama istri kamu? Enggak. Nah, jadi harus ada social support. Jadi kalau kita bilang, terutama kita bilang pada orang-orang yang kita hormati, kita sayangi. Nah itu mencegah kita. Sebenarnya mahasiswa saya juga ada yang begitu. Jadi, Bu, saya sudah berhenti ngerokok. Gimana caranya Pak? Saya bilang sama mertua saya, sama orang tua saya, kalau saya sudah berhenti ngerokok. Jadi kalau saya mau ngerokok lagi, saya malu juga. Gitu. Jadi ada di luar itu selain niat. Jadi jangan diam-diam saja. Lalu ada banyak hal yang lain. Jadi mau berhenti ngerokok bukan hanya berhenti ngerokok, tapi harus berolahraga. Kemudian nyemilnya itu juga jangan berhenti ngerokok jadi nyemilnya macam-macam jadi gemuk. Baik, Bapak Asuh Waryono silakan. Apa yang disampaikan terkait 50 tahun Hari Kesehatan Nasional? Iya, tadi sekali kalau kesehatan kan banyak ya Bu ya. Paling nggak ketika kita ingin sehat ada 4 formulanya kan. Jadi makanan yang sehat,
kemudian istirahat yang sehat, kemudian kebersihan, kemudian tadi menghindari perilaku buruk ya, perilaku yang tidak sehat. Nah, khusus kaitan dengan merokok ini, saya kira tadi ketika kita ingin Kota Depok ini sehat, ini kan supportnya bukan hanya dari yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan ini hanya salah satu saja. Kalau dia betul-betul bisa berhenti merokok, itu luar biasa sekali. Tapi keluarga juga, terutama para ayah, para ibu. Jangan para ayah, para ibu merokok. Kalau ayahnya, ibunya merokok, itu 1000% anaknya pasti merokok. Tapi kalau ayah ibunya nggak merokok, anaknya masih bisa kena karena pengaruh lingkungan. Gitu. Nah, karena itu keluarga juga menjadi penting. Lingkungan lain juga penting. Di Depok itu kalau kita naik lift, itu ada gambar serem banget, Mas. Dampak merokok, giginya hitam, apa segala, pokoknya jelek banget. Nah, saya mau gambar-gambar kayak gitu tuh lebih diperbanyak lagi gitu. Baik. Iya, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Suparyono, terima kasih Dr. Rita atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangan bermanfaat untuk pemirsa semua. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang di Ada Apa Berita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Sampai jumpa.